Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Oh my god, 10,000 of you. That is crazy. I just wanted to say thank you so much for being here, watching my videos and supporting me. It's been a wild and crazy journey, so I'm thanking every single one of you for being part of this and helping me grow and keeping this YouTube channel grow. Thank you. Alright, as you guys already see from the title, today I'm going to talk about cost of living in Australia 2024. 2 tahun yang lalu, aku bikin video tentang cost of living di Australia. Dan obviously setelah 2 tahun, pengeluaranku agak sedikit berbeda, prioritas sedikit berbeda, dan juga harga-harga semakin naik. Aku gak akan bikin perbandingan antara tahun sebelumnya dan tahun sekarang itu seperti apa. Jadi di video ini, seperti tahun 2022, aku akan kasih kalian berapa sih jumlah yang aku spend dalam waktu 1 bulan. Nanti biasanya aku bagi 4, aka seminggu. Karena di sini mostly kita spendnya tiap minggu. Dan juga aku akan include penghasilan aku berapa. Jadi biar bisa buat gambaran kalian kira-kira dengan penghasilan segitu tuh kita bisa save berapa uang gitu. So ya, disclaimer lagi bahwa setiap orang pengeluaran itu beda-beda. Ini aku based on pengeluaran aku sendiri, bukan based on pengeluaran orang lain. Jadi I wanted to make it as real as possible for you guys, biar kalian juga tahu berapa sih uang yang aku spend dan realistisnya tuh di Australia itu berapa sih kehidupan. Dan juga buat informasi tambahan ke teman-teman, di awal tahun ini aku mulai beli spreadsheet. Spreadsheet ini kayak bentuknya kayak gini, aku tunjukin aja ke kalian. Nah, itu tuh buat nge-track pengeluaran aku. I personally find it's very helpful karena aku jadi merasa bersalah waktu aku input berapa uang yang aku spend. Jadi bikin aku lebih kayak oke, jangan keluar uang gitu. Dan juga di sini tuh kelihatan aku bisa save berapa, recap per bulannya gimana. Jadi aku bisa membagi budget tiap expenses yang aku mau keluarin. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita jump ke pengeluaran. Yang pertama, yang paling mahal di antara semuanya adalah rent. Tahun lalu aku bayar rent sekitar $170 per minggu. Tahun ini udah lebih naik lagi karena sekarang aku tinggal di satu unit sendiri. Karena sekarang adek aku alhamdulillah bisa terbang ke sini juga, merantau bersama. Jadi kita rent di 2 bedroom unit. Unit itu kalau di Indonesia kayaknya apartemen gitu deh. Rentnya itu adalah 400 per minggu, tapi dibagi 2 jadi 200. So aku hitungnya aja sebagai 200 per minggu. Per bulannya sekitar 800. Itu gak bisa naik, gak bisa turun karena udah sign lease, jadi titik 200 per minggu. And then yang kedua adalah electricity. Electricity itu di sini kita bayarnya per quarter. Cuman aku setiap bulan itu selalu menyisihkan $50. Paling mahal itu biasanya di waktu-waktu summer karena kita nyalain AC karena bener-bener panas banget. Sedangkan sekarang udah mulai masuk ke winter, itu udah mulai agak dingin, gak yang dingin banget, jadi nggak perlu AC alami. Oke, jadi tadi electricity $50 per bulan aku sisihin. Internet ini kita bayar per bulan. Totalnya adalah $80 per bulan. Jadi aku bagi 2 sama adek, jadi $40 per bulan. Groceries, tahun 2022 groceries aku bener-bener tipis banget. Sekarang udah agak mulai membengkak, jadi sekitar $50-75 per minggu. Kenapa? Karena pengen mulai makan sehat. Awal-awal tuh aku bener-bener yang ngepres banget pengeluaran aku, yang sampai kadang aku tuh kayak, men, lo kerja keras tapi kok juga lo gak ngerasain apa yang lo kerja kerasin gitu. Jadi aku yang kayak paling gak makan enak deh. Dan makan enak pun $75 per minggu itu hitungannya masih reasonable. Karena apa? Karena itu tuh buat breakfast, lunch, and dinner. Aku paling anti banget eating out dan paling anti banget beli-beli Uber, kecuali special occasion obviously, kayak date nights atau mama kayak kemarin mamaku sama dede aku kesini, itu beda cerita. Groceries aku itu udah include deterjen, semua kebutuhan rumah tuh aku includein dalam groceries, itu sekitar $75 per minggunya. Kadang aku bisa nggak spend sebanyak itu juga. Jadi $75 per minggu atau setara dengan $300 per bulan. Terus mobile data ini aku masih sama dari tahun yang bahula, dari pertama kali aku kesini, itu adalah $30 per bulan. Dan itu aku dapat sekitar 30 giga. Most of tempat yang aku pergi selalu ada wifi, jadi aku sebenarnya data tuh nggak sepakai itu, kecuali kayak misalnya lagi di jalan dan segala macam ya. Transport, jadi mungkin beberapa kalian ada yang tahu aku sempet ada mobil, but unfortunately aku kecelakaan di sini. Gak ada yang hurt, gak ada yang kenapa-napa, cuma mobil aku emang udah gak bisa dipakai lagi. Waktu itu mobil tua, itu mobil pertama aku. Sedih banget rasanya ngelepas mobil pertama aku itu. Aku bersyukur banget aku gak kenapa-kenapa dan orang lain juga gak kenapa-kenapa. Jadi sekarang aku balik lagi ke pabrik transport dan juga naik mobil. Tapi mobil ini adalah mobil yang aku sharing sama James. Akan aku bahas lagi setelah ini. Tapi untuk transport, include public transport dan fuel, aku bayar $90 per fortnight atau sekitar $180 per month. Itu kan dibagi 2 sama James. Jadi James sekarang bayar
bensin segala macam ya. Kadang bisa lebih, bisa kurang. Ini aku cap di paling tinggi karena bener-bener di sini tuh fuel price tiap hari naik turun, gak kayak di Indonesia kayak kenaikan BBM semua demo itu kayak setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Sedangkan di sini tuh bener-bener tiap 3-4 hari tuh tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Jadi bener-bener harus pinter-pinter ngisi di mana price-nya lagi low. Ini buat teman-teman yang di Australia, buat yang belum tahu, ada 2 aplikasi yang bagus banget buat petrol. Itu adalah Petrol Spy dan satunya lagi adalah 7-Eleven app. 7-Eleven app itu kamu bisa nge-lock price di mana price itu lagi rendah-rendahnya. Jadi biasanya aku pergi ke daerah yang aku tahu mana yang agak rendah, biasanya aku kesana terus aku lock price-nya, jadi itu bisa berlaku untuk seminggu ke depan. Jadi kalau seminggu ke depan itu price itu tiba naik, kalau tuh udah lock price yang low, jadi kita dapat harga yang murah tuh. Nah kalau Petrol Spy itu adalah untuk ngeliat kayak map gitu yang ngasih tahu kalian harga petrol di mana yang paling murah. Alright, selanjutnya subscription. Semua subscription aku itu tiap bulan dan aku subscribe ke Netflix, Disney Plus, Spotify dan juga Apple Storage. Untuk Netflix aku bayar $22 per bulan, untuk Disney Plus aku bayar $15 per bulan, untuk Spotify aku bayar $10 per bulan, dan untuk Apple subscription aku bayar $15 per bulan. Itu kayak $14.99 tapi kayak $15 per bulan. And then eating out dan biaya senang-senang. Jadi aku sama James itu ada budget untuk kita eat out atau kita date night demi memiliki relationship yang tetap harmonis gitu ya. Jadi tiap 2 minggu sekali kita ada date night dan itu kita budgetin per orangnya sekitar $100. Kita berdua sama-sama kerja dan kita berdua sama-sama pengen saving. Jadi gak semuanya tuh aku kasih ke James, meskipun most of the time James yang bayar date night, tapi kayak sometimes okay, I'm independent, aku juga mau bayar gitu. So aku kasih budget 100 untuk date night per bulan. Biasanya lebih dari itu, cuman kita bisa mungkin udah max 100, kayak kita makan maksimal 100, gak boleh lebih dari 100. Atau kalau mau beli apa gak boleh dari 100 gitu. Biaya senang-senang itu juga 100. So aku kayak kadang 100 itu aku gabung jadi 200. Jadi misalnya kayak date night akan lebih dari 100, jadi ya udah ngambil budget itu. Dari sisanya tuh buat biaya senang-senang aku, kayak misalnya aku pengen beli sesuatu dari Kmart atau pengen beli sesuatu yang aku pengen yang bukan aku butuhkan, itu aku ambil dari budget itu. Dan juga aku sama James beli mobil, bukan mobil baru, tahunnya agak baruan tapi bukan kayak baru gitu ya, mobil second. Dan itu kita bayar loan, jadi kita ngutang istilahnya kalau di Indonesia. Kita bayar tiap minggu. James bisa 175, aku bisa 150. Sebenarnya kita cuma harus bayar $175 per minggu, cuman kita harus angsur selama 5 tahun. Sedangkan aku sama James gak mau ngangsur selama 5 tahun, jadi aku tambah ekstra bayar sebesar $150 per minggu biar kita bisa lebih cepat untuk utangnya dan gak banyak bunganya. Of course kadang ada biaya-biaya tambahan kayak misalnya ada yang ulang tahun atau ada baby shower, acara-acara keluarga atau temen gitu. Jadi biasanya aku tambahin lagi $100 ekstra setiap bulannya. Oh iya, satu lagi itu adalah insurance. Insurance itu sekitar $75 per 2 minggu. Tergantung kalian milih paket yang apa, but I choose that one. Yang aku sebutin ini benar-benar sama persis sama apa yang aku tulis di spreadsheet aku. Nah, total per bulannya itu tadi aku sekitar 2.362 per bulannya, atau sekitar $565,5 per minggunya. Oke, nah itu tadi kan pengeluaran aku. Sekarang kita masuk ke pemasukan. Di video yang pertama itu aku nggak ngomongin tentang pemasukan sama sekali karena waktu itu pemasukan aku belum stabil. Nah, sekarang aku udah mulai kerja full time, jadi it's so much easier kalau kalian udah tahu pemasukannya berapa tiap minggu itu sama. It's so much easier to make the budget as well. So kita mulai. Aku nggak akan kasih kalian exact number berapa yang aku earn, tapi aku earn roughly sekitar 1.000 per minggu. Kalau dirupiahin kelihatannya kayak banyak banget, tapi di sini tuh aku hitungannya masih agak di bawah rata-rata. Rata-rata di sini tuh orang-orang berpenghasilan sekitar 70.000 per tahun. Itu tuh rata-rata. Aku masih di angka 60 ribuan. So masih belum di rata-rata, but I'm grateful. I'm so grateful karena aku bersyukur aku bisa banget ngatur uang aku dengan baik, jadi aku tuh nggak merasa kekurangan dan masih bisa save uang juga. Aku dibayar setiap 2 minggu sekali, jadi seminggu tuh aku dari dalam sebulan tuh aku dapat 2 paycheck. Dan biasanya karena semua uang itu kan udah aku budgetin, jadi semua uang yang udah aku budgetin itu aku ada account saving dan ada account spending. Uang yang udah aku budgetin itu aku masukin di uang spending, sisanya nggak boleh aku utak-atik, aku masukin langsung ke saving. Jadi aku ada 2 type saving. Yang pertama adalah saving buat semuanya, yang kedua adalah saving untuk emergency situation. Kayak waktu aku kecelakaan itu aku harus bayar excess macam-macam buat insurance kayak excess and stuff like that. It was like $1,000 sekian, dan kalau aku nggak punya saving sama sekali aku akan kayak
gimana gue bayarnya gitu. Jadi aku bersyukur aku ada emergency savings dan juga normal savings. Nah, normal savings itu buat apa? Normal savings itu ya buat kayak misalnya aku mau traveling, buat masa depan, aku pengen nikah one day, aku pengen beli rumah, itu semua masuk di normal savings. Aku nggak tahu cara aku savings bener atau enggak, but it works for me. Jadi biasanya aku tinggal jumlah pemasukan aku berapa, tinggal aku kurangin aja sama pengeluaran aku, dan sisanya itu aku masukin savings. Aku juga ada pemasukan tambahan, jadi biasanya aku ada babysit, segala macamnya. Itu bisa variasi mulai dari kayak sekitar $200 per bulan atau sampai kayak 600, tergantung sebisi apa orang-orang minta aku buat babysit mereka. I think setiap tahun akan naik karena either kebutuhan aku atau juga harga di shop tuh mahal-mahal banget sekarang. So yeah, I hope this video bisa membantu teman-teman yang mau ke Australia atau yang lagi berusaha untuk mengatur budget. Aku akan attach link buat beli spreadsheet ini di description box kalau kalian pengen beli juga, karena jujur aku find it very helpful dan juga akan membantu aku untuk savings lah pokoknya. And yeah, thank you so much guys for watching, and thank you for 10,000 subscribers. Let's grow bigger, and I'll see you in my next one. Thank you, bye. Feel free to drop a comment below and I'll try to answer as many as I can.